Cek progres yang mana lagi ya? Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum Bapak Gubernur. Saya merupakan seorang anak dari ibu yang berjualan di pinggir jalan. Beberapa hari yang lalu, usaha kecil kami pindah dari kontainer ke gerobak karena kebijakan Bapak. Dari situlah semuanya berubah. Pembeli semakin sepi, penghasilan kami turun drastis. Sekarang, kami terancam untuk berhenti sekolah. Kami tahu aturan itu dibuat untuk ketertiban, tapi izinkan kami menyampaikan suara dari bawah. Ketika aturan datang tanpa solusi, kami yang kecil hanya bisa diam atau perlahan menghilang. Kami hanya ingin didengar. Kalaupun ada celah untuk kami, tolong bantu bukakan. Terima kasih sudah mau mendengar suara hati kami. Semoga suara kecil ini bisa terdengar oleh Bapak Gubernur. Terima kasih. Pak, tidak liburan kali. Tidak aja. Oh, ya dijelaskan. Bapak sih, kesini. Ibunya situ, kepala sekolah. Iya bu. Ya. Iya. Bapak Kepala SMK. SMK 1 Subang. SMK Semea zaman dulu. Pastinya Bupati, Pak Kepala sini. Siap. SMK Bupati kan yang di depan SMK itu yang pedagang kumuh banget ya. Mohon. Ya halte Ada halte, terus sebelah sana ada gubuk. Ya. tukang stiker aja. Nah, di sebelah sudut ada gubuk. Ada sebelah. gubuk. Ini SMK 1 nih, di sudut sebelah sini tuh gubuk. Iya. Kumuh banget. Betul. Pokoknya pos kalau polisi. sore, kalau siang tuh kumuh. Ya. Terus jalan yang dari arah pasar. mohon. Dari arah pasar ke sebelah sini kumuh teh. Subang teh emang kumuh. Kumuh. Sekarang gini dulu, Bupati, ketika Bupati diangkat, Mohon. kemudian kita tahulah Subang itu Pujaseranya kumuh, sampahnya numpuk. Mohon. Jalan di Pujaseranya kumuh, Mohon. pinggir sungai Gang Sompi kumuh, Mohon. samping Wisma Karya kumuh. Mohon. Kemudian yang terminal kumuh. Mohon. Kemudian jalan dari sini, dari perempatan BKPSDM, Mohon. lurus juga kumuh. Nah, ini kan Bupati, apa harapan warga dulu terhadap kekumuhan itu? Ya, warga ingin secepatnya Itu ditata. tadi. Raja. Ditata. Secepatnya ditata. Heeh. Biar karena selalu ada omongan tuh bertahun-tahun nggak pernah ada perubahan di Ganti sini. Bupati Ganti beberapa Bupati, kali, nggak pernah. Subang gitu-gitu Betul, saja. karena nggak pernah ada yang berani, nggak pernah ada yang mencari solusinya. Tapi insya Allah mulai sekarang kita mulai sudah dibuat perencanaannya, sudah di Pokoknya Subang itu identik dengan jalan butut, betul, bubuk, pasar kumuh, betul, warung-warung kemudian warung-warung liar, liar. pungutan liar, Mohon, banyak sekali oknum, mohon. masuk kerja harus nyogok, begitu kan? Laras. Nah ini yang yang pedagang mana yang bangunan liarnya
Bongkar Catat halte. dekat halte. Yang bongkar gubernur apa bupati? Kesadaran sendiri Bapak kan kemarin tuh Bapak punten. Nah, enggak, artinya gini loh. Saya sampai hari ini belum itu tidak menyentuh di situ. Ini nih ngomong dulu jelas. Kalau yang daerah pembongkaran di daerah Jalan Cagak sampai Bandung, ya kan, sampai Bandung itu memang inisiatif gubernur dan meminta bupati untuk bersama-sama, gitu loh Pak. Ini dulu Neng. Tapi kalau bangunan-bangunan liar yang di kota, inisiatif Bapak? Belum. Oh belum. Jadi inisiatif siapa dulu? Itu beliau menerima surat tegurannya dari mana? surat pemberitahuan dulunya. Iya, surat pemberitahuan. Dari Dinas Provinsi. Suratnya di bawah. surat dari Provinsi. Pasti tapi nggak begitu baca jelas Pak. enggak, kalau SMA 2 kita yang nanganin. SMA 2 Subang itu kita yang nanganin. Karena itu dari sininya Sungai Lewinangka. Sebelah sininya memang di depan sekolah kumuh banget. Sekarang sudah berubah jadi bersih walaupun nggak ada anggarannya dikerjain oleh anak-anak sini. Nah, Ibu atas inisiatif nggak apa-apa lah, atas inisiatif sendiri. Surat tegurannya dari mana? Bacanya kan nggak begitu detail Pak. Oh nggak, udah nggak apa-apa. Dapat Berarti surat. Ibu bagus kan? Ibu asalnya jualannya di mana? Di dekat halte banget tuh Pak. Dan ada banget. Bangunan kumuh sebelah sana masih ada. Yang paling Yang di sudut kan kumuh tuh, ada warung kumuh banget sebelah sudut. Mang itu ya. Masih ada Pak sampai saat ini. Bongkar. Di sebelah kanan pos Jadi polisi. kalau mau ditatain taman jangan sebagian-sebagian. Semuanya biar tidak Ini sisirikan. memang eta teh sadayana kamari diinstruksikeun ku abdi dinas-dinas terkait teh. Oh iya, sudah. Ewaran dia aja mewah. Jadi teguran heula. Oh, nih bupati. Ya kan? Ya nggak apa-apa gitu dari bupati. Bersihkan. Pokoknya saya ingin di depan sekolah itu bersih, tertata, indah. Cermin sekolah itu ada watak peradabannya. Ada taman, tempat anak-anak duduk. Tidak boleh ada orang nongkrong-nongkrong minum, merokok, nggak boleh ruangan sekolah. Jadi yang sekalian sekarang saya minta pada Bapak Siap. bersihkan. Siap. Dari arah sini ke arah sana bersihkan. Siap. Gitu ya. Karena memang kamar itu teguran heula sadayana. Oh iya, Bu dari sini ya. Nah, Ibu di situ jualan apa? kopi Bu. Kopi, pakai warung, Pakai kontainer buat kontainer bot. Ibu pakai kontainer bot di situ. Sudah berapa lama? ada setahun lebih lah. Setahun lebih di situ. Ibu teh siapa namanya? Wiwin. Orang mana? Orang Kuningan. Jualan di situ. Punya anak 2. Ini sekolah di mana? Di SMP 4. SMP 4 kelas. Kelas 7 naik ke kelas 8. Ibu KTP-nya masih Kuningan. Terus Ibu di sini. Jadi sudah pindah KTP di Subang. Asalnya dari Kuningan. Kuningannya mana? Mana saya? Berarti di Subang tidak punya saudara. Enggak. Pokoknya ibu pindah saja dari Kuningan ke Subang, jualan. Kemudian akhirnya karena lama ber-KTP di situ, ngontrak. Di mana ngontraknya? Sekarang mah di belakang sini ya. Di sebelakang Semea. Ibu punya anak 4, yang 2 lagi Di Kuningan. sama siapa? Yang satu udah nikah. Yang satu udah nikah, yang satu lagi Yang satu lagi ikut tetehnya. ikut tetehnya. Oh berarti ikut tetehnya yang sudah nikah. Suami ibu kemana? Cerai. Sudah anaknya banyak, cerai. Ibunya belum nikah lagi. Suaminya sudah nikah lagi. Kenapa tidak balik lagi aja tuh dulunya belum nikah mah? Ya kan, kecuali salah satu sudah nikah. Balik lagi aja tuh. Biar tidak marah-marahnya sama gubernur. Iya nggak apa-apa. Ibu suaminya di mana sekarang? Di Kuningan. Kerja suaminya. Ikut orang. Ikut orang tapi kerja. Kerja apa? Kemarin teh ikut merintis jualan sayur.
ikut merintis jualan sayuran. Boleh saya nanya kenapa ibu cerai? Enggak sejalan. Dulu udah anak 4 masa nggak sejalan? Asalnya sejalan bisa 4. Neng sekolah, ya kan? Enggak, ini Neng sekolah SMP. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Sama sekali nggak kan? Gratis kan? Oke. Neng sekolah nggak? Sekolah Di mana? di Semeyak. Di sini. Ya, biasa pasar. Berarti Neng sekolah di sini kan? Iya. Bayar nggak? Enggak. Gratis kan? Neng sekolah di sini. Kemudian orang tuanya ditertibkan atau menertibkan diri karena dianggap berjualan bukan pada tempatnya. Kebetulan di depan sekolah Neng. Neng pengen nggak sekolahnya bagus? Pengen. Pengen nggak tertata? Pengen nggak indah? Sekolahnya udah gratis loh. Terus kemudian menurunnya jualan karena faktor perubahan ditertibkan ya. Memang kita harus tertib, harus bersih, harus tertata. Karena apa? Karena ya memang tugas pemimpin itu. Kalau memimpin kabupaten ya kabupatennya harus bersih, tertib, tertata. Bersih, tertib, tertata pasti ada korbannya bagi mereka yang sudah lama. Kemudian nurunnya gimana menurut Neng? Kan tidak gini, Mama nurun jualan kan tidak mempengaruhi sekolah Neng. Kan sekolahnya gratis. Terpengaruhnya apa? Nggak apa-apa sok. Nah, cerita aja terpengaruhnya apa? Ini yang bikin video. Yang bikin video ini SMP. Iya. Nah, terpengaruhnya apa? Ini jualannya di depan sekolah kakaknya. Sekolah kakaknya mau dirapiin. Wah, ayo. Sok, nggak apa-apa. Nggak akan ada gubernur kayak gini loh. Sok, ayo undang, ayo ngomong. Kita mah dengerin. Kan speak up tuh di media sosial, Pak Gubernur, ini. Sok, kenapa? Sok, ayo. Terpengaruhnya apa? Yang tadinya Mama di kontainer bot, sekarang kan pindah ke gerobak di sebelah pinggirnya. Nah di situ tuh turun drastis. Jualannya. Nah pertanyaannya malah nanti saya saklek loh. Kalau gubernur mau saklek nggak boleh ada jualan di depan sekolah. Mau dirubahin jadi taman, biar rapi. Malah nggak bisa jualan. Karena kalau anak sekolah nggak ada yang minum kopi. Nah, terus Neng pengennya gimana sebagai pelajar? Saya nanya. Iya sok apa-apa, sok pengennya apa? Kan Neng tetap sekolah kan? Sekolahnya tetap gratis kan? Terus pengennya apa? Mamahnya pengen gimana? Mamahnya pengen gimana sok? Jadi kan kemarin kan gini Pak, kan dari cara bongkar itu Pak, terus kan pakai gerobak kan, otomatis dari tadinya omset 300, 400 kan bisa kita belanja lagi, bisa buat ini anak-anak juga kan, bisa buat sehari-hari. Terus drastis kan sampai minim sampai 50.000. Terus kan kemarin teteh ngomong nih ke anak-anak, Neng kalau kayak gini kayaknya ibu nggak bisa bertahan. Masalahnya kan buat sehari-hari aja nggak bisa Pak kalau dapat uang 50.000. Boleh nggak saya ngomong latar belakang? Kenapa ibu jadi susah? Karena berpisah. Kan kalau ngomong latar belakang, karena berpisah. Jadi bebannya jadi ada di ibu. Coba kalau bersatu. Tinggalnya di Kuningan. Di Kuningan nggak punya saudara. Masih ada orang tua. Rumah peninggalan waktu rumah tangga sama suami masih ada. Nggak punya rumah. Tapi kan minimal masih ada orang tua. Kalau ada suami kan tidak akan terlalu berat seperti sekarang. Suaminya suka kirimin uang nggak bagi anaknya? Suka. Balik lagi aja. Egonya ditekan. Kasihan lah anak-anak bu.
Karena kan kalau ya sekolah kita kan nggak mungkin ngurusin ya Pak warga satu-satu, kan kebijakan pasti ada dampak ya Pak Bupati ya, ada dampak gitu loh. Karena kan ya mungkin ada satu pihak yang dirugikan, tetapi banyak pihak lain juga yang diuntungkan. Bisa gini, kalau kotanya sudah tertata, jalannya bersih, kemudian trotoarnya rapi, taman-tamannya indah, kemudian lampu-lampunya terang, ya otomatis kunjungan orang ke daerah tersebut akan tinggi. Ya pasti kan tukang bakso laku, rumah makan laku, ya banyak tenaga kerja yang terserap, kemudian yang di kawasan industri juga mainnya tidak jauh lagi di situ, kan ada dampak gitu pasti ya kan mungkin. Nah saya lagi mikir juga, ibu ada solusi lain nggak selain di situ jualan? Nggak ada sekarang. Mungkin nanti juga. Gitu. Nah dampak sekarang dari turun jualan apa dampak? Kan teteh kan di sini ngontrak. Ngontrak. Berapa sebulan ngontrak? 800. Berapa kamar? 3 kamar. Ibu mahal loh kontrakannya. 1 rumah. Ya iya pantas. 1 rumah 8. Hebat, ibu bisa bertahan sebagai single parent. Alhamdulillah. Ya dari situ lah Pak, dari Tadinya jualan di situ gimana awalnya? tadinya cari-cari lokasi aja gitu Pak, terus ngeliat itu. Karena berpisah, akhirnya ibu pergi dari Kuningan. Enggak, emang tadinya kan teteh ikut suaminya kan tadinya juga di Kuningan. Oh, ibu Suaminya juga di Subang. Teteh kan ikut. biasa orang Kuningan kan sok aya kan rokok. Ya mau itu teteh sama rokok. Ibu jualan Rokok rokok sama kopi. di depan sekolah. Di halte. Di halte, jualan rokok sama kopi di halte. Asalnya jualan rokok sama kopi di haltenya, bagaimana jualannya dulunya pakai apa? Dulunya pakai gerobak. Terus kan alhamdulillah dari situ bisa ke ini kontainer kan agak gedean. Oh kok gede? Oh kontainernya disimpan di? Sekarang Bukan sebelumnya. Sebelumnya di depan itu di taman itu Pak, di taman. Di taman. Nah kira-kira cocok nggak taman disimpan di kontainer? Gitu asalnya di situ sehari dapat berapa? 400, 300. Ya dapatlah 200.000 untungnya kan? Enggak juga Pak. Berapa? Kalau dari rokok paling ngambil 1.000 perak gitu. Cuman kan istilahnya masih bisa muter lah dari situ. Gitu. Tapi sekarang rokok juga lagi turun Bu. Jadi bukan hanya persoalan gerobak dari kontainer dirubah jadi gerobak. Memang hari ini yang beli rokok turun karena harga rokok mahal. Hari ini ya, akhirnya orang lari ke rokok ilegal. Hari ini nih Bu, menjadi artinya urusan rokok bukan hanya urusan ibu. Pabrik gede aja mau bangkrut sekarang. Emang yang beli rokoknya lagi turun karena harga rokoknya mahal kan? Harga rokoknya mahal. Terus yang kedua, mungkin juga di situ kan kalau yang beli rokok pasti yang supir angkot. Iya, sama yang mau naik-naik ke Jakarta. Sekarang jumlah yang naik angkotnya mungkin juga turun juga. Jadi bukan karena dirubah dari kontainer ke gerobak. Jumlah orang yang nongkrong di situnya makin sedikit. Ibu jualannya sampai jam berapa? Dulu mah nonstop Bapak waktu ada. Oh ditambah lagi kan sekarang ada jam malam. Jam 9 kan anak-anak harus ngampi Bu. Iya kan teteh bilang dulu mah nonstop Pak. Waktu ada si bujang kan, yang bujang. Kan dari semuanya juga ada. Yeah. Dari semuanya juga ada anak teteh yang bujang. Ya sekarang di Kuningan Pak. Oh, yang sekarang Kuningan lulus dari Semea. Dari Semea. Berarti ibu sudah menghasilkan 2 alumni loh sekolah di situ. Gratis loh Bu. Gitu. Ya dulu mungkin karena nonstop Pak. Sekarang kan anak-anak jam 9 harus ngampi. Ya. Mungkin baru udah akan nusuk ngarokok di tempat ibu kayak kalabur sih yang itu. Nggak ada anak sekolah yang. Ya kan bisa aja yang beli rokok di tempat itu butuh anak-anak sekolah juga kalau malam bisa aja yang ngopi ya. Karena yang nongkrong-nongkrongnya dibubar-bubarin sama bupatinya. Ya memang setiap kebijakan itu pasti ada
konsekuensinya. Malah Pak Putih belum bersihin. Contoh dong, saya kasih contoh SMA 2. Tapi masa SMK Negeri 1 kotor. Kita kan makanya ngasih teguran. SMK 2 kan sudah rapi, SMK 1 ya harus rapi, kayak nanti dibikinnya kayak itu lagi, kayak taman kasih drain. Itu sungai ininya drainasenya langsung ke sungai. Itu jalan provinsi yang itu. Dan itu tahun ini loh, Pak. Siap. Ada pembangunan jalan. Gitu. Jadi turun tuh sudah sejak berapa bulan? Pembongkaran kemarin. Makanya kata Enggak, turunnya sudah berapa hari? seminggu dan 3 bulan apa sih? Ada 3 hari. Nengnya jangan tegang, santai aja. Kan minta Pak Gubernur menanggapi, saya tanggap itu. Kadisdiknya datang, ayo. Nah gitu. Kan minta Pak Gubernurnya menanggapi. Gitu. Cuman kan bagi seorang ibu bapak, jadi gimana ya Pak? Kalau seorang ibu kan, kalau ibu mau apapun akan dilakukan nih anak gitu. Iya. Balik lagi agar tidak berat sendiri. Tadi juga dikasih tahu Pak, ini kan anaknya pegang HP ini SMP. Nasehatin. Iyalah ngaji ke dunia. Ya kalau saran saya sih Bu, daripada ibu berat, mending balik lagi demi anak-anak. Betul nggak Pak Puranto ya? Iya kan, daripada ibu berat sendiri. Kalau saya sih cerai santai Ibu. Kalau ibu kan berat. Ayo boleh pulang lagi Bu. Kenapa sih? Demi anak-anak dong. Kecuali itunya sudah menikah, kan belum menikah. Demi anak-anak, mending berdua bersama. Kan kalau pakulian banyak kalau laki-laki hari ini, nyari tukang aduk aja susah sekarang. Bohong kalau disebut pekerjaan susah lah. Neng anu macul ge hese. Neng yang speak up di HP. Neng punya HP. Neng usianya berapa? 13. Boleh nggak anak umur 13 tahun main HP? Nggak, saya nanya aja. Boleh nggak main HP? Boleh nggak anak 13 tahun punya akun? Nggak boleh. Neng melanggar nggak? Ada pernah dengar nggak himbauan bahwa anak SD dan SMP tidak boleh bawa HP? Ada himbauan. Kenapa himbauannya tidak dilaksanakan? Kenapa? Karena kan ada himbauan tuh anak SD dan SMP nggak boleh bawa HP. Iya, kan ada surat edarannya Pak Kadis, Kadisdik Jabar. Nah, sok Kadisdik Jabar sok penjelasannya masalah. Jadi bukan hanya ke sekolah aja Neng. Jadi ngepegang HP itu di sekolah sama di rumah. Itu karena belum waktunya. Dan ada PP-nya kan? Dan ada Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga ada. Juga ada. Yang bikin HP aja, yang bikin medsos itu anak-anaknya nggak boleh pegang HP. Siapa itu yang punya medsos? Yang punya Facebook, yang punya IG, anak-anaknya nggak boleh. dibelah HP. Yang punya Tesla, yang punya teknologi komunikasi, Bill Gates, David Beckham, sekarang nanam sayuran. Beternak. Kita mah dibohongin aja. Iya, saya mau ngasih tahu, Neng susah nggak sih? Ini punten, bukan nggak tujuan ngebully. Ini saya nanya ke Neng, Neng susah nggak? Susah. Nggak, keluarga Neng lagi susah nggak? Nggak lagi susah. Kenapa Nengnya tidak merasa susah?
Sehari jajan berapa? 15. Berapa? 15.000. Hebat. Ke sekolahnya bisa jalan kaki nggak? Iya. Bisa. Ke sekolahnya jalan kaki. Sehari jajannya 15.000. Tahu nggak nyari duit susah? Kenapa nyari duit susah dibikin susah? Rp15.000 sehari. Oke. 15.000 sehari. Kalau harga telur berapa nih? 2.000, 3.000. Kalau 15.000 itu berarti bisa membeli telur 5 biji. Sehari Neng makan berapa kali? Iya bukan, sehari makan berapa kali? Seini. Ya kan taruhlah 2 kali. Makan 2 butir telur. Tahu Pak Dedi dulu waktu sekolah gimana? Boleh naik sepeda dari sini ke Kalijati sepanjang 10 km tanpa bekal. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ibu saya agar nggak usah ngongkosin, sehingga naik sepeda. Tahu beli sepedanya dari mana? Hasil penjualan domba yang diurus sendiri. Karena orang lain suka jajan di warung, saya suka kalau lihat orang jajan di warung tuh nggak punya uang. Akhirnya saya udah naik sepeda aja, makannya di rumah. Ayo, Neng, berapa sehari bekal? 15.000. Berarti bekal saja berdua 30.000. Kali 30 hari berapa? 900.000. Kebayar nggak kontrakan? Rezeki itu akan datang manakala semua orang itu bekerja meraih rezeki. Ya saya sih kalau dengar orang susah bukan tidak empati terhadap kesusahan, saya sangat empati loh terhadap orang, terhadap kesusahan. Ya saya juga lebih susah dari apa yang dirasakan.